Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Etika Chandra Dewi, NPM 2003031017. Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Baiklah, pada video kali ini memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Video kali ini akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dan analisis pasar persaingan sempurna. Poin yang kedua, menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Pada poin yang ketiga, yakni menganalisis penerapan CLS pada perusahaan perseroan Pertamina dan terkait tanggung jawab sosial. Konsep dan analisis pasar persaingan sempurna. Yang pertama, ada karakteristik pasar persaingan sempurna, yaitu banyak penjual dan pembeli di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna berdasarkan analisis ekonomi. Yang pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Yang ketiga, setiap produsen adalah pengambil harga atau price taker. 4. Perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, free entry and exit of firms. Yang kelima, maksimisasi profit atau keuntungan. Yang keenam, tidak ada regulasi dari pemerintah. Struktur pasar di mana telah dipenuhi asumsi-asumsi di atas disebut pasar persaingan murni, pure competition. Untuk pasar persaingan sempurna, perfect competition, memerlukan asumsi-asumsi tambahan yaitu 7. Mobilitas faktor-faktor produksi sempurna. Yang kedelapan, pengetahuan sempurna, perfect knowledge. Setelah mengetahui ciri-ciri pasar persaingan sempurna, sekarang masuk pada biaya produksi pada pasar persaingan sempurna. Seperti pada tabel. Adapun penjelasannya yakni kolom 1 menggambarkan berbagai jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom kedua menggambarkan biaya tetap total, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli input tetap yang digunakan dalam proses produksi. Kolom 3 menggambarkan biaya tetap, biaya berubah total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan untuk membeli input berubah tenaga kerja. Dengan menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya berubah total diperoleh biaya total, yaitu seperti ditunjukkan dalam kolom 4. Kolom 5 menggambarkan biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menambah 1 unit produksi. Kolom 6 menunjukkan biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Kolom 7 menggambarkan biaya berubah rata-rata, yaitu biaya berubah total dibagi jumlah produksi. Biaya total ditunjukkan dalam kolom 8. Biaya ini menunjukkan biaya per unit untuk menghasilkan barang. Dari tabel di atas terlihat karakter dari kurva biaya. Dengan demikian dapat dikatakan ciri-ciri kurva berbagai jenis biaya adalah biaya berubah total mula-mula mengalami kenaikan yang lambat. Akan tetapi setelah satu tingkat produksi tertentu, kenaikannya makin lama makin cepat. Biaya total mempunyai sifat yang sama dengan biaya berubah total. Biaya tetap rata-rata semakin lama semakin kecil.
biaya berubah rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya marginal mempunyai sifat yang sama. Pada tingkat produksi yang rendah, ketiga jenis biaya tersebut semakin menurun apabila produksi meningkat, tetapi pada produksi yang lebih tinggi apabila produksi ditambah. Setelah tadi biaya produksi pada pasar persaingan sempurna, sekarang permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna dapat digambarkan pada kurva berikut. Keterangan gambar pada kurva A, industri, menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B, perusahaan, menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka, berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual bertindak sebagai price takers, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Kurva permintaan G sama dengan kurva penerimaan rata-rata AR sama dengan kurva penerimaan marginal MR dan sama dengan harga P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Persaingan sempurna. Perusahaan akan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki model pemaksimuman keuntungan max profit yang berbeda-beda. Analisis jangka pendek short run adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen baru masuk ke dalam pasar. Sedangkan analisis jangka panjang long run adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh pengusaha-pengusaha baru yang masuk ke pasar. Selanjutnya yakni mengenai hukum permintaan dan penawaran. Permintaan atau disebut dengan demand yaitu sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu dalam waktu tertentu di pasar. Permintaan dibagi menjadi dua, yakni permintaan absolut dan permintaan efektif. Permintaan absolut yaitu permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Kemudian permintaan efektif. Permintaan efektif yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Adapun hukum permintaan yaitu ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Setelah dianalisis, ternyata perusahaan perseroan memegang komitmen, yaitu untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan dan masyarakat dengan program 1. Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui pendidikan, perubahan perilaku, pola pikir, serta pelatihan keterampilan dan kesehatan berwawasan pelestarian lingkungan terkait strategi bisnis dilaksanakan secara tuntas. Adapun program CSR yaitu saling memberi manfaat berkelanjutan, prioritas wilayah, operasi, dan daerah terkena dampak. Pengembangan energi hijau sebagai tanggung jawab terhadap dampak operasi, sosialisasi dan publikasi yang efektif pada 2016
Pertamina memfokuskan pelaksanaan CSR guna mendukung pencapaian Proper dengan mengedepankan aspek lingkungan baik alam dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, yaitu komitmen Pertamina dalam melaksanakan TJSL diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, manajemen bencana maupun bantuan khusus. Produk-produk dikembangkan dan jasa yang diberikan peduli terhadap kelestarian lingkungan, khususnya untuk kepentingan dan masa depan generasi yang akan datang. CSR Pertamina berfokus pada 4 isu yang menjadi pilarnya, yaitu Pertamina Cerdas, Pertamina Sehat, Pertamina Hijau, dan Pertamina Berdikari.